Yuk. Hai, jumpa lagi bersama gua di Way Gembel. Tamu. Ya kawan-kawan, gua akan bikin video tentang cara gua untuk memberi solusi Paket. untuk memberi solusi teknik gitu tentang burayak ngasal kena white spot. Ya, itu pasti kalian bingung dengan cara gua caranya yang sudah nih seperti ini nih. Wih, Jangan dekat-dekat. Wih, gawat. Ini isinya burayak semua nih. Ini burayak semua. oh gitu ya. Burayak semua nih. Ya. Kawan-kawan paham nggak? Kenapa ini burayak kok kecil-kecil masuk soliter dengan isi 10? Pasti bingung kan? Bingung. Itu teknik gue tuh kayaknya seperti itu biasanya ya. Jadi gue punya burayak Burizel yang salah satu idola gue di burayak itu idola gue ya. Dan gue mengharapkan dia tumbuh besar. Tapi ketika umur kayaknya baru 2 minggu lewat lah. Pertama tempatnya kecil sehingga mengakibatkan air cepat kotor karena tempatnya kecil banget ya, tapi burayaknya banyak. Minggu pertama aman, minggu kedua gue liat kok pada gue liat di badannya itu, di burayaknya tuh kayak bintik-bintik itu. Iya, kayak ada jamur ya, parasit gitu. Ya mungkin bisa dikatakan white spot gitu. Jadi bintik-bintik putih parasit gitu ya. Itu sebenarnya jalan salah satunya gampang kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nggak punya bleed aid, kawan-kawan cukup kasih air garam aja gitu. Ya. Kenapa ini gue pindahin ke dalam soliter kecil ini? Ya. Kenapa? Ya. Jadi kalau dalam bak ini itu kan apa namanya? Satu kelompok kalau ada beberapa, pasti tidak semuanya, ada beberapa yang kena white spot itu akan cepet banget nular karena airnya gitu ya, akan cepet banget nular. Jadi yang tadinya sehat akan cepet nular, nggak hitungan per hari, nggak hitungan menit udah pada cepet nular. Jadi ketika kita ngelihat satu aja atau 2 atau 10, 1 sampai 10 melihat ada yang white spot, itu langsung aja dipindahkan. Nah sekarang jadi pertanyaan, Bang Diwa, itu kenapa bisa banyak begini? Ya, kalau misalnya kita nggak tahu kan yang sehat dan yang sakit secara kasat mata, tapi kalau kita ngeliat yang lihat ada white spotnya, itu gampang kita ambil doang yang white spotnya, kita pindahin. Tapi karena ini banyak, nggak mungkin gue pindahin satu persatu, jadi gue bikin seperti ini ya seperti ini. Jadi kalau suatu saat yang ini mati, yang ini nggak mati. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau yang ini mati, mungkin rezeki kita yang ini. Tiba-tiba besok ini mati, mungkin rezeki kita yang ini. Terus mati lagi, rezeki kita yang ini, gitu. Sampai ke sini ini mati semua, mungkin rezeki kita yang ini, gitu. Walaupun cuma isi 10 ekor doang. Nah kalau ini mati juga, ya mungkin belum rezeki, udah gitu aja. Duit lagi. ya kayak gitu loh dia. Coba lagi, gitu. Jadi lagi. kayak gitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu masing-masing ada yang isinya 10, ada yang isi 15. Nggak tahu ya. Nggak jelas. Yang penting kita pisahkan dari mara bahaya terjangkitnya wabah massal ya. Ini caranya gimana Bang Diwai? Nah caranya itu gampang ya. Pertama kita ambil air ya, ambil air seperti ini ya. Kita ambil air ya. Nah, karena white spot itu hilangnya itu cuman pakai garam doang ya. Kalau pakai bleed aid atau methylene blue itu obat biru itu kan zat-zat kimia, takutnya namanya masih bayi gitu, dikasih zat kimia takutnya malah nggak bener, malah celeng gitu kan. Celeng bukan babi nih, bukan nih. Celeng itu apa ya? Puyong. Nah itu celeng tuh kayak begitu tuh, aduh. Itu celeng seperti itu. Jadi suka ada yang komen, Bang Diwa ngomong jorok celeng kata babi gitu. Bukan celeng itu begini. Nah ini jadi white spot itu paling mudahnya banget itu dikasih garam, udah nggak usah kasih apa-apa, kasih garam ya. Tapi cara kasih garamnya itu kecil wadahnya. Ya kecil ada ya. Baca doa be. Ya tinggal kasih garam aja gini ya.
Ya, tuh kasih garam ya. Nah, kalau kawan-kawan punya obat-obat seperti vitamin nggak apa-apa. Tapi bukan yang apa? Bukan yang kimia, bukan. Ya. Gue punya ini, ya, punya obat. Bukan obat ini. Ini garam juga kawan-kawan. Ini garam juga. Ini adalah garam, vitamin dan ester daun ketapang. Ya. Tapi buat kawan-kawan yang tidak punya ini, boleh begini aja boleh, ya. Tapi kalau gua mencoba menggunakan ini, ya. Tinggal celup. Jadi lu. Nah, dari situ nih kawan, sini. Kita punya buraya itu kena white spot kawan-kawan. Naik sana. Kita punya kena buraya kena white spot kawan-kawan. Mana ya? Nih. Kita kena white spot nih kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa menciriin kena white spot itu biasanya tuh dia pertama nggak doyan makan tuh. Terus badannya notol-notol tuh. Kalau kawan-kawan di dekat itu badannya tuh notol-notol, putih-putih gitu ya. Nah ini kayak gini-gini nih. Tuh ya. Dia efek bukan efek ya. Ciri khasnya itu dia nggak mau makan. Ini udah dikasih makan tapi buraya masih banyak tuh jentiknya. Berarti nggak makan. Iya. Nah ini seperti ini kawan-kawan harus dipisahkan dari air ini kawan-kawan. Karena dia sudah kena parasit, jadi kita kasih air bagus ya, air baru. Nah jadi tinggal dipindahin aja gini, nggak apa-apa pakai selokan juga nggak apa-apa kawan-kawan. Tuh, ini ya, kita pindahin aja kemari. Gitu. Nah gitu kawan-kawan ya. Di sini Anda kan kelihatan ya tuh kayak gini kawan-kawan ya. Jadi misalnya ini kan ikan ngerinya itu menular, yang di ngeriin itu menular kawan-kawan ya. Jadi misalnya yang ini misalnya mati, kita masih punya yang ini gitu kan. Kalau yang ini mati kita masih punya yang ini. Syukur-syukur semuanya itu dalam keadaan sehat begitu ya kawan-kawan ya. Jadi begitu aja kawan-kawan. Nah untuk melihat apakah ikan ini sudah sehat apa enggak itu gampang kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ketika besoknya kawan-kawan kasih makan dan kita kasih kutu air atau artemia, itu kalau dimakan berarti ikan itu udah mulai sehat. Karena di sini nih nggak di bak yang pertama itu nggak dimakan makanannya gitu, nggak dimakan. Jadi di situ kelihatan bahwa buraya ini udah aktif lagi, udah doyan makan dan berenangnya tidak di atas kayak tadi. Nah itu kan berenang di atas semua tuh, lihat tuh. Iya. Aduh, kan di atas tadi itu. Daripada di atas semua. Ya. Nah ini berenangnya sebagian ada yang di atas, sebagian lagi ada yang biasa di bawah. Itu menandakan bahwa air ini sudah cukup nyaman buat dia gitu ya. Jadi kawan-kawan seperti itu. Jadi kalau ada yang mati di sini, mudah-mudahan di yang lainnya tidak. Jadi kawan-kawan masih punya kesempatan untuk mendapatkan hasil anakannya di beberapa ekor, tidak mati semuanya massal di satu bak itu. Oke kawan-kawan, mungkin kawan-kawan lebih paham dari gua. Semoga video ini bisa membuat kalian semakin mengerti ya tentang perawatan buraya ikan cupang. Oke kayak gitu. Nah selanjutnya setelah ini kawan-kawan, setelah kawan-kawan melihat ya ini sudah pandai berenangnya, udah enak lagi, udah nggak nyender-nyender, nafsu makan yang bertambah. Nah kita baru bikin lagi bak. Ini nggak hitungan minggu-mingguan enggak ya, kita hitung 1 hari 2 hari gitu. 1 hari 2 hari 3 hari paling lama. Nah setelah ini udah agak sehat, kawan-kawan bisa bikin lagi bak-bak lagi. Bak-bak ini seperti ini, isi air baru lagi, isi air baru, kasih garam ya, kasih garam. Nah, udah gitu baru kita ini jangan dicemplungin kawan, ini jangan dicemplungin. Kalau udah bikin air baru lagi jangan cemplungin. Ini kita ambil ikannya satu persatu, atau mungkin kawan nggak perlu takut, begini aja nggak apa-apa. Baru kita taruh ikannya tadi kemari, gini seperti ini, ke tempat yang baru begitu.
Jadi ini maksudnya treatment yang ini treatment ya. Coba Om Putih turun. Jadi apa namanya? Jadi ini tidak selamanya di sini, ya. Ini hanya treatment aja agar si burayak ini tidak mati massal semuanya, gitu. Ya, gitu. Jadi ini hanya treatment aja sekitar 1 sampai 3 hari. Setelah itu kita bikin lagi bak baru, isi air, gitu. Nah, gitu. Di sini kebetulan ikannya gue lihat sih masih posisi masih mending lah, nggak ada yang apa namanya, Di atas. nggak ada yang di atas tuh ya, semuanya tuh ada yang di bawah mau makan, masih mendingan gitu ya. Jadi seperti itu kawan-kawan treatmentnya ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat di ikan cupang, salam cupang Indonesia.